Malaysia akhirnya menunjukkan wajah asli mereka saat topeng naturalisasi ilegal itu dilepas dari panggung sepak bola Asia. Dalam laga terakhir grup F kualifikasi Piala Asia, tim yang dulu dielu-elukan itu justru tampil seperti kehilangan arah. Vietnam dengan santai memperlihatkan kualitasnya dan menutup pertandingan dengan skor 3-1 tanpa banyak drama. Yang lebih menarik bukan kekalahannya, tapi alasan dibalik kenapa performa Malaysia tiba-tiba anjlok drastis. Ternyata selama ini kekuatan mereka bukan berasal dari sistem atau pembinaan, melainkan dari jalan pintas yang kini terbongkar. Skandal 7 pemain naturalisasi ilegal itu seperti membuka tirai besar yang selama ini menutupi realitas sebenarnya. Nama-nama asing yang dulu dianggap pahlawan kini berubah menjadi bukti betapa rapuhnya fondasi sepak bola mereka. Federasi Sepak Bola Malaysia harus menerima kenyataan pahit setelah AFC menjatuhkan sanksi tanpa kompromi. Pemalsuan dokumen keturunan bukan sekadar pelanggaran kecil, itu tamparan keras untuk integritas sebuah negara. Dan lucunya, semua kemenangan yang dulu mereka banggakan kini berubah jadi catatan kosong tanpa arti. Kemenangan 4-0 atas Vietnam dan 2-0 atas Nepal resmi dihapus, seperti mimpi indah yang bangun terlalu cepat. Dari yang sempat dielu-elukan, kini Malaysia malah jadi bahan pembicaraan dengan nada sindiran di mana-mana. Sepak bola yang seharusnya jadi kebanggaan berubah jadi panggung komedi yang sulit untuk dibela dengan logika. Kalau dari awal main jujur, mungkin ceritanya tidak akan sememalukan ini di mata Asia Tenggara. Tapi ya begitulah, jalan pintas memang terlihat cepat. Sampai akhirnya jatuhnya lebih keras dari yang dibayangkan. Ketika 7 pemain itu dilarang tampil, barulah terlihat bagaimana kualitas asli tim tersebut tanpa bantuan instan. Malaysia terlihat kesulitan membangun serangan, seolah kehilangan identitas yang selama ini mereka banggakan. Vietnam justru tampil percaya diri, menguasai jalannya pertandingan dengan permainan yang rapi dan terorganisir. Gol demi gol tercipta bukan karena keberuntungan, tapi hasil dari kerja tim yang jelas dan konsisten. Nguyen Xuan Son mencetak 2 gol dengan ketenangan yang membuat lini belakang Malaysia terlihat kewalahan. Kapten Do Duy Man kemudian menambah penderitaan lewat gol yang mempertegas dominasi Vietnam di laga itu. Malaysia hanya mampu membalas lewat penalti di menit 77. Itu pun lebih terasa sebagai hiburan daripada perlawanan. Publik mulai sadar bahwa tanpa pemain impor ilegal, tim ini ternyata jauh dari kata menakutkan. Yang dulu dielu-elukan sebagai kekuatan baru Asia Tenggara, kini justru tampak seperti proyek gagal. Sanksi pengurangan poin semakin memperburuk keadaan dan memastikan mereka tersingkir dari kompetisi. Impian menuju Piala Asia di Arab Saudi resmi kandas sebelum benar-benar dimulai dengan serius. Ironisnya, kegagalan ini bukan karena lawan terlalu kuat, tapi karena kesalahan mereka sendiri yang fatal. Alih-alih membangun pemain lokal, mereka memilih jalan cepat yang akhirnya jadi bumerang memalukan. Sepak bola bukan sekadar soal menang, tapi juga soal proses yang jujur dan bisa dipertanggungjawabkan. Dan di titik ini, Malaysia harus menerima bahwa mereka kalah bukan hanya di skor, tapi juga di prinsip. Sindiran pun bermunculan dari berbagai arah karena kejadian ini terlalu mencolok untuk diabaikan begitu saja. Banyak yang mulai mempertanyakan bagaimana sistem bisa membiarkan pelanggaran sebesar ini terjadi begitu lama. Kepercayaan publik jelas terguncang dan butuh waktu panjang untuk memulihkannya kembali seperti semula. Sementara itu, Vietnam justru semakin kokoh sebagai tim yang berkembang lewat kerja keras, bukan manipulasi. Perbandingan ini terasa menyakitkan karena memperlihatkan perbedaan antara usaha nyata dan jalan pintas. Malaysia kini berada di titik di mana mereka harus memilih, berubah atau terus jadi bahan lelucon regional. Sepak bola tidak bisa dibangun dari kebohongan, karena cepat atau lambat semuanya pasti akan terbongkar. Yang dulu tampak hebat ternyata hanya ilusi yang runtuh saat diuji tanpa bantuan yang tidak sah. Ini bukan sekadar kekalahan biasa, tapi pelajaran besar tentang harga dari keputusan yang salah. Kalau ingin dihormati, maka yang dibangun haruslah sesuatu yang nyata, bukan sekadar pencitraan sementara. Sindiran mungkin terasa pedih, tapi kadang memang itu yang dibutuhkan untuk menyadarkan sebuah sistem. Daripada terus menyangkal, lebih baik mulai memperbaiki dari akar sebelum semuanya semakin memburuk. Karena di dunia sepak bola, reputasi itu mahal dan sekali rusak tidak mudah untuk dikembalikan. Dan saat ini, Malaysia sedang belajar dengan cara yang paling keras dan paling memalukan sekaligus. Semoga saja setelah ini mereka memilih jalan yang benar, bukan sekadar mencari cara cepat yang sama lagi.